Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ananda semuanya? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini di channel YouTube SMP Negeri 2 Bungaraya. Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita tentang larangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Sebelumnya marilah kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik Ananda yang hebat, mari sama-sama kita ikuti materi kita kali ini. Bab 3 tentang larangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Jadi ada 3 hal yang harus kita ketahui pada kesempatan kali ini, yaitu tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Ananda semuanya, dalam hal ini coba kita perhatikan sebentar tentang peta konsep materi kita pada kali ini tentang minuman keras atau khamar, judi dan pertengkaran. Itu bisa kita lihat pada surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan ayat 32. Ini dia nak. Ada hadisnya juga tentang hal tersebut. Nah, ini dia ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Kemudian surat Al-Maidah juga ayat 32 ya. Bisa Ananda baca atau Ananda buka Al-Quran terjemah, Ananda bisa pelajari di sana. Kemudian hadis Nabi yang menyatakan tentang minuman keras atau larangan minuman keras itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kemudian larangan berjudi.
Ini hadisnya, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bermain dadu, ya, maka ia telah mendurhakai Allah. Kemudian larangan bertengkar. Ya, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Malik, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasut, iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Ananda semuanya, ya. Selanjutnya kita menelaah larangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Kenapa Islam melarang hal tersebut? Ya. Minuman keras atau khamr itu adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketergantungan atau menyebabkan ketagihan. Nah, ini pengertian daripada minuman keras. Minuman keras termasuk juga di sana narkoba, apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka akan berakibat pada penurunan kesehatan, ya, baik fisik maupun mental. Nah, ini berikut ini adalah akibat dari mengkonsumsi barang-barang yang dilarang oleh Allah. Ya. Apa akibatnya? Yang pertama adalah malas makan, sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi. Hidupnya jorok hingga terkena eksim atau penyakit lain atau penyakit kelamin. Terkena penyakit paru-paru atau hepatitis. Ini bahaya sekali. Sering sakit kepala, mual-mual, muntah, murus, sulit tidur. Ini penyebabnya juga. Gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi. Wah, ini lebih berbahaya lagi Anda semuanya, ya. Gangguan gerak dan keseimbangan tubuh juga akan menurun. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, tidak tenang dalam hidupnya. Hilang kepercayaan diri atau apatis, ya. Penghayal, penuh curiga. Itu akibatnya juga. Gangguan mental, antisosial, dan asusila dikecualikan karena lingkungan. Kemudian cenderung menyakiti diri, bahkan bunuh diri. Ini akibat yang paling fatal sekali. Apabila sudah tidak dapat mengkonsumsi, ya, narkoba atau minuman keras, apa saja bisa dilakukan. Termasuk di sana karena tidak punya uang untuk membeli, maka ia sanggup untuk merampok, mencuri, dan sebagainya. Kemudian masalah judi, ya. Apa itu judi? Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya suatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Nah, ini perbuatan judi, ya, sedikitnya mengandung 3 unsur. Ini unsur-unsur judi. Adanya materi yang dipertaruhkan, ada benda yang dipertaruhkan. Yang nomor 2, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Jadi ada aturannya. Kemudian yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta, sebagian atau seluruhnya, tinggal tergantung perjanjiannya tadi. Ya. Kemudian dari materi yang menjadi taruhan, ya, sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Ya. Sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Nah, ini Anda semuanya. Kemudian yang ketiga adalah pertengkaran. Ya. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini, ya, menimbulkan banyak dampak negatif. Ya. Pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Kemudian pertengkaran dapat membuat sesama
yang bertengkar, terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Nah ini, Anda semuanya ya, nanti Anda setelah menyelesaikan materi ini, tolong dicari di media atau di koran tentang tawuran antar siswa. Kemudian ya, untuk menghindari perilaku-perilaku tersebut di atas, minuman keras, berjudi dan bertengkar, ini beberapa tip ya, beberapa cara untuk menghindari minuman keras. Yang pertama, lebih selektif ya, dalam memilih teman, bergaul dimanapun berada. Nah, jadi teman kita itu sangat menentukan kehidupan kita ke depannya. Kemudian nomor 2, lebih memperkuat pondasi agama ya, lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan serta menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Ini sangat berat sekali, Nak. Yang keempat, memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras atau minuman khamr itu. Ya. Itu untuk cara supaya kita terhindar dari minuman keras. Masih banyak lagi hal-hal yang positif yang dapat mencegah kita untuk menghindari minuman keras. Ya. Kemudian yang berikutnya, menghindari perjudian dan pertengkaran. Ya. Apa? Yang pertama adalah tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong atau dusta. Yang ketiga, hindari perbuatan tidak konsisten ya, atau plan. Kemudian yang keempat, bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia. Ya, jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita juga akan berbau wangi. Dan apabila kita berteman dengan orang yang menjual ikan, maka kita juga akan bau amis. Ya, istilahnya seperti itu, Ananda. Kemudian cegah bila melihat teman mau berjudi, ya, nasihatilah mereka dengan halus dan bijaksana. Ya. Apabila ada kawan kita yang melaksanakan perjudian atau yang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, maka kita harus mendekatinya dengan cara bijaksana. Kemudian jauhilah tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi, ya. Kita menghindari hal-hal atau tempat-tempat yang di sana ada permainannya. Kemudian mohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah lewat ibadah yang istiqomah. Hiasilah diri dengan zikir kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah ya, supaya kita dapat terjaga dari amarah dan kelebihan. Nah, Nanda semuanya ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan atau pertemuan kita pada kali ini ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.